Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjawab dua pertanyaan yang sangat menarik dan kayaknya perlu kita bahas bersama. Pertama, ada pertanyaan, kalau kita dalam keadaan segar bugar, tidak kekurangan suatu apapun, apakah kita masih wajib berdoa? Itu yang pertama. Kedua, ada pertanyaan, konon katanya ada doa yang terlarang untuk kita panjatkan, sekalipun untuk diri kita sendiri dan menurut kita untuk kebaikan kita sendiri. Maka, marilah kita bahas tentang doa ini, agar kita semuanya sama-sama memahami apa doa yang dilarang itu. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa atau doa dalam bahasa Arab adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bukan berarti hanya orang-orang yang sedang ditimpa musibah saja yang layak memanjatkan doa. Dalam keadaan segar bugar dan tidak kekurangan suatu apapun, sebagai manusia, kiranya kita wajib berdoa, kita layak berdoa, idealnya kita harus berdoa. Setidaknya, berdoalah memohon perkenan Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak. Juga meminta tetap diberi kekuatan iman dan kesehatan agar dapat melaksanakan segala perintahnya. Lalu memohon perlindungannya dari gangguan setan dan hawa nafsu kita sendiri supaya tidak terjerembab dalam jurang maksiat. Apalagi jika kita menyadari bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi sehari-hari berputar bagai roda berdati. Mungkin saja hari ini kita bisa beribadah dengan baik dan ikhlas. Namun siapa tahu hari-hari berikutnya kita didera rasa malas, sehingga kita tidak mau beribadah. Boleh jadi hari ini kita begitu bahagia, tetapi siapa yang tahu nasib kita pada esok atau lusa menjadi sebaliknya. Karena itulah dalam keadaan sebaik apapun kita tetap perlu berdoa. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya, sedang kita dalam keadaan lapang. Demikianlah jawaban untuk pertanyaan pertama itu. Tentu saja dalam berdoa jangan memohon sesuatu yang menurut kita baik, padahal sesungguhnya buruk. Suatu misal apa? Karena sudah lama menderita sakit parah dan merasa selalu tersiksa, lalu kita memohon kematian. Bukankah seharusnya kita memohon kesembuhan? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memohon mati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengutarakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali janganlah kalian meminta mati. Jangan pula mendoakannya selama sebelum mati itu datang sendiri. Sebab jika kamu telah mati, maka berhentilah kalian beramal. Sesungguhnya bertambah
panjang umur seorang mukmin, maka bertambah pula kebaikan yang dapat diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang merasa banyak dosa pun tidak perlu berdoa mohon siksanya agar disegerakan di dunia ini. Misalnya dengan harapan agar di akhirat kelak tidak disiksa lagi. Sebab kalau kita merasa berdosa, sebaiknya berdoa memohon ampunannya, lalu meminta agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang muslim yang sakit kelelahan hingga ia seperti anak burung yang baru menetas. Jadi keadaan orang yang ditengok oleh Rasulullah SAW ini tampak lemas, lemah, dan tiada daya. Lalu beliau bertanya kepada orang itu, apakah engkau pernah mendoa atau mohon sesuatu kepada Allah? Orang itu menjawab, pernah ya Rasulullah, aku pernah berdoa. Ya Allah, seandainya engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu bagiku di dunia ini. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Maha suci Allah, engkau tidak sanggup menanggungnya. Sebaiknya engkau berdoa saja, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu katakan, selanjutnya Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan bagi orang itu. Maka tidak lama berselang kemudian sembuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berjanji untuk mengabulkan doa para hambanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat ke-40 ayat 60. Ayat yang baru saya bacakan ini adalah ayat 60. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Quran Surat Asy-Syura, yaitu surat ke-42 ayat 26. Dalam hadis juga diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak doa hambanya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha mulia, merasa malu jika seorang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu orang itu ditolak dengan tangan kosong dan kecewa. Untuk itu, saudara pendengar, jangan pernah lelah kita berdoa. Dan jangan sekali-kali mengucapkan bahwa doa kita belum dikabulkan. Hadis ini riwayat 4 ahli hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kecuali Nasa'i. Dengan demikian, setiap doa pasti dikabulkan olehnya. Bahkan ada 3 orang yang mendapat prioritas doanya segera dikabulkan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerangkan, ada 3 orang yang sekali-kali tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama ialah orang yang sedang berpuasa sampai waktu menjelang berbuka. Kedua, doanya kepala negara yang adil. Dan ketiga, doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Jika doa-doa yang telah kita panjatkan belum terkabulkan, bukan berarti bahwa doa kita tersebut ditolak. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menyungkurkan wajahnya atau sujud kepada Allah dalam memohon sesuatu, pasti Allah memberinya, dan pemberian itu disegerakan atau menjadi simpanan di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Demikianlah saudara uraian kami dalam menjawab dua pertanyaan tadi, yaitu perlukah kita berdoa ketika kita sedang dalam bahagia? Jawabnya adalah wajib. Karena untuk memohon ampunan kepada Allah dan memohon agar bagian itu tetap bersama kita, baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk menjawab apakah doa yang dilarang oleh Allah. Tadi sudah saya uraikan di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.